Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini lanjutan materi belajar bahasa Arab dari nol atau belajar ilmu nahu dari nol. Ini lanjutan isim marfu yang ke-6. Sebelumnya isim marfu ada 7, fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar mubtada, isim sikana dan teman-temannya, kemudian khobar inna dan teman-temannya. Nah ini. Jadi inna ada teman-temannya, yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Inna kita baca inna tasydid. Anna kita baca anna tasydid. Jadi kalau an nanti huruf nasab fi'il mudhari ini anna. Ka'anna, lakinna. Kalau lakin nanti huruf ataf, ini lakinna. Laita, la'alla. Jadi inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla namanya huruf nasikh. Huruf nasikh artinya huruf yang merubah. Huruf yang merubah mubtada dan khobar. Karena inna, anna ini dia masuk kepada jumlah mubtada dan khobar. Nanti ada mubtada, ada khobar, baru datang si inna. Kemudian si inna ini merubah mubtada dan merubah khobar. Contoh dulu. At-talibu nasyitun, bermula siswa itu, at-talib siswa laki-laki, at-talibu bermula siswa laki-laki itu nasyitun, itu yang rajin. Jadi at-talibu mubtada marfu tanda rafa dhammah, nasyitun khobarnya, khabar marfu tanda rafa dhammah. Ini namanya jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah jumlah yang dimulai dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah jumlah yang dimulai dengan fi'il. Kemudian sebelumnya datanglah kana. Karena kalau kita udah paham tentang kana, akan mudah sekali untuk memahami inna. Karena inna sebalik dari si kana. Kemudian datanglah si kana. Sebelumnya kana tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Tadinya at-talibu nasyitun, sekarang begitu ada kana at-talibu nasyitan. Adalah siswa laki-laki itu nasyitan yang rajin. Jadi kana kemarin janjinya fi'il madhi nakisah, tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. At-talibu isimnya, isim si kana marfu tanda rafa' dhammah, talibu bacanya. Nasyitan khobarnya, khobar kana mansub tanda nasab fathah. Nah, sekarang inna dan teman-temannya, inna sebalik si kana. At-talibu nasyitun. Begitu ada inna taliba nasyitun. Jadi tugas inna itu menasabkan isim, merafa'kan khobar. Atau tugas inna menasabkan mubtada. Tadi mubtada marfu, sekarang dinasabkan oleh si inna. Tugas inna menasabkan mubtada. Mubtada berubah namanya menjadi isim si inna. Dan tugas si inna merafa'kan khobar. Khobar mubtada sekarang jadi khobar si inna. Jadilah bacaannya inna taliba nasyitun. Inna huruf taukid, tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khabar. At-taliba isim si inna, isim dia mansub tanda nasab fathah, nasyitun khabarnya, khabar marfu tanda rafa dhammah. Itu bayangan dulu. Kita lanjutkan. Jadi ini masih sama. Jadi inna dan teman-temannya, inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Ini masih sama. Jadi dia namanya huruf nasikh, huruf yang merubah mubtada dan khobar. Mubtada jadi isim si inna, khobar jadi khobar si inna. Tugasnya apa? Seperti tadi udah dijelaskan ini di bawah. Tugasnya, tugas si kana yaitu yadkhulu alal jumlatil ismiyah, dia masuk kepada jumlah ismiyah, masuk kepada mubtada dan khobar. Fatansibul mubtada'a, dia menasabkan mubtada, wa yusamma ismaha, dinamakan akan mubtada tersebut akan isimnya. Jadi begitu ada inna, mubtada jadi isim si inna, berubah nama. Wa tarfa'ul khabara, dan merafa'kan dia akan khobar, wa yusamma khobraha, dinamakan akan dianya khobar, khobarnya si inna. Karena ada si inna, berubah namanya menjadi khobar si inna, bukan lagi khobar mubtada. Jadi inna, anna, ka'anna namanya huruf nasikh. Sekarang kita lihat artinya.
Apa arti inna? Jadi inna artinya taukid, untuk menguatkan. Untuk menguatkan. Contohnya misalkan, innal ilma nurun. Asalnya al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Jadi orang kadang ragu, nggak percaya, masa si ilmu cahaya. Kita kuatkan untuk meyakinkan dia. Kita tambah, kalau bahasa Indonesia, benar-benar ilmu itu cahaya. Buktinya kalau kita punya ilmu, kita mudah. Pikiran kita terang, mudah dalam menyelesaikan berbagai masalah. Itu maksud cahaya. Makanya tambah inna, artinya untuk menguatkan. Innal ilma nurun. Sungguh benar-benar ilmu itu adalah cahaya. Jadi kalau kita i'rab, inna huruf taukid. Tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Ilma isim si inna. Isim dia mansub, tanda nasab fathah. Nurun khobar si inna. Khobarnya marfu, tanda rafa' dhamma. Innal ilma nurun. Asalnya al ilmu nurun. Jadi kalau inna itu bisa berada di awal kalam dia. Kemudian anna. Anna artinya taukid juga, untuk menguatkan. Jadi inna dan anna sama-sama untuk taukid. Cuma bedanya kalau anna tidak boleh berada di awal pembicaraan. Dia selalu di tengah. Artinya ada kalimat lain sebelumnya. Contoh. Alimtu anna talibaini najihani. Alimtu anna talibaini najihani. Aku yakin atau aku tahu bahwa sungguh dua santri laki-laki itu najihani, yang lulus keduanya. Jadi alimtu ini fi'il dan fa'il. Alima fi'il madhi. Tu dhamir muttasil pada maharafa jadi fa'il. Aku mengetahui. Siapa yang mengetahui aku? Akan apa yang aku ketahui? Anna. Anna huruf taukid. Tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. At-talibaini isim si anna. Isim si anna mansub tandanya. Tanda nasabnya ya. Karena talibaini isim tasniyah. Jadi tugas anna itu menasabkan isim. Tanda nasabnya bebas. Ada yang tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Ada yang tanda nasabnya ya karena isim tasniyah. Isim tasniyah janjinya akan dirafa' dengan alif, dinasab dengan ya. Talibaini. Najihani khobar anna. Khobar anna marfu. Kayak nurun. Tanda rafa'nya di sini alif. Kenapa? Karena najihani isim tasniyah. Najihun najihani. Jadi kalau isim tasniyah tanda rafa'nya alif. Asalnya at-talibani najihani. Bermula dua orang siswa laki-laki itu najihani, yang lulus keduanya. Begitu ada anna dirobah. Talibani jadi talibaini. Kemudian ka'anna. Arti ka'anna seperti. Maksud seperti itu tasbih, menyerupakan sesuatu dengan yang lain. Menyerupakan sesuatu dengan yang lain. Makanya tasbih ka'anna seperti, seolah-olah. Contoh. Ka'anna syamsa karratun minal lahbi. Seolah-olah matahari itu bola dari api, bola api. Ka'anna syamsa, seolah-olah matahari itu karratun, kurratun. Kurratun satu bola dari api, bola api maksudnya. Jadi ka'anna yang Arabnya ka'anna huruf tasbih. Tugasnya biasa menasabkan isim, merafa'kan khobar. Asyamsa isim si ka'anna. Isimnya mansub tanda nasab fathah. Ka'anna syamsa. Kurratun khobar ka'anna. Khobar ka'anna marfu tanda rafa dhammah. Kurratun min huruf jar. Al-lahbi majrur dengan min tanda jar kasrah. Kemudian lakin. Lakinna bukan lakin. Lakinna artinya tetapi. Bahasa Arabnya istidrak. Apa? Mengeluarkan, mengecualikan, istidrak. Nah, kalau tidak dikeluarkan takut kita salah memahaminya. Contohnya begini. Asyamsu sati'atun. Bermula matahari itu yang terbit. Asyamsu sati'atun. Bermula matahari itu yang terbit. Biasanya kalau matahari terbit pasti cuaca panas. Lakinnal juwa, tetapinya udara itu baridun, dingin. Tetapinya udara itu dingin. Itu namanya istidrak. Dikeluarkan biar kita tidak salah paham. Jadi yang Arabnya asyamsu mubtada. Mubtada marfu, tanda rafa' dhammah. Sati'atun khabar. Khabar marfu, tanda rafa' dhammah.
Asyamsu sati'atun. Berumlah matahari itu yang keluar. Lakinna huruf istidrak. Apa tugas lakinna? Menasabkan isim, merafa'kan khobar. Makanya kita baca lakinnal jawwa. Al jawwa isim si lakinna. Isim lakinna masuk tanda nasab fathah. Baridun khobarnya. Khobar marfu tanda rafa. Asalnya al jawwu baridun. Udara itu dingin. Ada lakinna, lakinnal jawwa. Tadinya jawwu. Nah, mudah. Kemudian laita. Laita itu artinya tamani. Mengharapkan. Maksud tamani, mengharapkan sesuatu yang susah untuk terjadinya. Untuk terjadinya susah. Kita udah tua, pengen muda lagi. Laita syababa, andaikan muda. Ya'udu yauman, andaikan muda bisa kembali lagi. Andaikan aku bisa hidup 1000 tahun. Kan nggak mungkin. Itu pakai laita. Namanya huruf tamani. Angan-angan. Contohnya di sini laitas salama muntasyirun bainan nas. Laitas salama mudah-mudahan kedamaian, muntasyirun itu bertebaran bainan nas di antara manusia. Kita berharap kedamaian itu bertebaran di muka bumi supaya nggak ada pembunuhan, perseteruan, peperangan. Tapi itu bukan tidak mungkin, susah banget untuk terwujudnya kedamaian. Laitas salama. Laita huruf tamanni, tugasnya menasabkan isim, merafakkan khobar. As-salama isim si laita, isimnya mansub tanda nasab fathah. Muntasyirun khobar laita. Khobar laita marfu tanda rafa dhammah. Mudah-mudahan kedamaian itu bertebaran. Baina dharaf ini. Dibina di atas fathah pada mahal nasab. Atau baina daraf mansub tanda nasab fathah. Enggak penting, biarin dulu mudhaf baina an-nasi mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Kemudian yang terakhir laita la'alla. La'alla taraji. Taraji itu mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Contoh la'allal faraja karibun. Mudah-mudahan kelonggaran itu dekat. Kita lagi susah. Kita berharap la'allal faraja. Mudah-mudahan kelonggaran itu karibun akan segera datang. Jadi la'alla huruf taraji, tugasnya menasabkan isim, merafakkan khobar. Faraja kita baca. Faraja isim la'alla. Isim la'alla mansub tanda nasab fathah. Qaribun khobar la'alla, khobarnya marfu tanda rafa dhamma. Ini contoh i'rab lagi. Contoh i'rab yang agak rumit dikit. Contohnya innal mujtahidina mutafawwiqun. Innal mujtahidina mutafawwiqun. Sesungguhnya orang-orang yang rajin itu mutafawwiqun. Itu bernilai tinggi. Mutafawwiqun itu maksudnya fauka, di atas. Nah, sesungguhnya orang-orang yang rajin itu mutafawwiqun itu akan menang, sukses, berada di atas. Jadi inna huruf taukid, tugasnya menasabkan isim, merafakkan khobar. Al mujtahidin isim si inna. Isim si inna janjinya mansub, tanda nasab ya di sini. Kenapa? Karena mujtahidin jamak muzakkar yang salim. Jamak muzakkar kayak muslimun, muslimin. Dirafa dengan waw muslimun. Kalau nasab dan jar pakai ya muslimin. Karena di sini isim inna mansub tanda nasab ya, karena dia jamak muzakkar. Mutafawwiqun khobar si inna. Khobar si inna janjinya marfu karena inna isim yang marfu. Karena isim marfu yang keenam yaitu khobarnya si inna. Makanya khobarnya si inna selalu marfu. Mutafawwiqun khobar inna. Khobar si inna marfu tanda rafa waw. Kenapa tanda rafa waw? Karena mutafawwiqun jamak muzakkar yang salim. Kayak muslimun. Ini i'rabnya yang bahasa Arab, enggak usah dibaca. Contoh lagi, la'alla talibati mutafawwiqatun. La'alla, mudah-mudahan santri-santri perempuan itu mutafawwiqat, yang bernilai tinggi semua. La'alla talibati. La'alla huruf taraji tadi. Tugasnya menasabkan isim, merafakkan khabar. Talibati isim sila Allah. Isim sila Allah mansub, tanda tugasnya menasabkan isim. Isim sila Allah mansub tanda nasab kasrah. Kenapa? Karena talibat jamak muannas, tandanya ada alif dan ta. Karena janjinya jamak muannas dirafa dengan dhammah, dinasab dan dijar dengan kasrah. Jamak muannas enggak ada yang talibata, enggak ada. Mutafawwiqatun khabar sila Allah. Khabar sila Allah marfu tanda rafa dhammah. Kenapa? Karena mutafawwiqat juga jamak muannas yang salim. Jadi mudah.
Contoh ka'anna juga bisa. Ka'anna akhaka asadun. Seolah-olah saudaramu itu singa. Nah, menyamakan saudara dengan singa. Asalnya akhuka asadun. Saudaramu itu umpama singa. Sekarang ada ka'anna. Ka'anna huruf tasbih. Tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Itu penting. Akha isim si ka'anna. Isim si ka'anna mansub tetap. Karena dia menasabkan isim. Tanda nasab alif. Kenapa? Karena akha asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah kan janjinya dirafa' dengan dhammah, dirafa' dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Akhu, akha, akhi. Akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Mudhaf akha, kaf, isim dhamer, pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi setiap dhamer yang bersambung dengan isim, i'rabnya pasti mudhaf ilaih. Baituhu misalkan rumahnya, pasti mudhaf baituhu mudhaf ilaih. Asadun khabar ka'anna. Khabar ka'anna marfu' tanda rafa' dhamma. Innaka mukhlisun, sama aja, sesungguhnya engkau itu orang yang ikhlas. Asalnya anta mukhlisun, engkau itu orang ikhlas. Ada anna, ada inna, innaka. Sesungguhnya engkau itu orang yang ikhlas. Inna huruf taukid, tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Nah, karena yang jadi isimnya dhamir nggak kelihatan. Kaf isim dhamir, pada mahal nasab isim si inna. Mukhlisun khobar si inna. Khobar si inna marfu' tanda rafa' dhamma. Contoh lagi, ini firman Allah, ini contoh aja. Qala ta'ala, berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja bermula orang yang beriman itu bersaudara. Jadi ini inna. Inna itu huruf taukid, tapi karena ada ma di sini, ma namanya ma kaffah atau ma makfufah. Apa arti ma kaffah? Kalau ma ini dihubungkan dengan inna, inna tidak lagi bertugas menasabkan isim, merafa'kan khobar. Ketika ma, ada ma yang bersambung dengan inna, jadi inna ma, ketika itu inna tidak lagi bertugas menasabkan isim, merafa'kan khabar, tidak. Dia tetap taukid. Inna ma huruf taukid nggak apa-apa. Inna huruf taukid ma kafah namanya. Arti kafah mencukupkan inna. Tadinya inna butuh kepada isim, butuh kepada khabar, begitu ada ma udah cukup, dia nggak butuh kepada yang lain. Kemudian kalimat sesudahnya kita i'rab jadi mubtada. Al mu'minun mubtada. Mubtada marfu' tanda rafa' waw. Kenapa? Karena mu'minun jamak mudzakkar salim. Ikhwatun khabar, khabar marfu' tanda rafa' dhammah karena jamak taksir. Al mu'minuna ikhwatun, bermula orang yang beriman itu bersaudara. Hanya saja bermula orang yang beriman itu bersaudara. Begitu cara i'rabnya. Nah, jadi ini untuk perkenalan cukup seperti ini. Jadi kalau pengen mendalami, dia harus mendalami tentang masalah mubtada khobar. Karena inna anna masuknya kepada mubtada khobar. Setiap kalimat yang boleh jadi khobar, boleh pula jadi khobar si inna nanti. Nah, sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.